Putra, hai ini Ardo. Kali ini kita akan bercerita tentang wabah yang disebabkan oleh virus Alvin, virus yang sangat aneh, lebih mengerikan dari virus zombie dan vampir karena manusia yang terinfeksi. Dia sadar tapi tidak bisa menolak hasrat untuk membunuh dan memperkaos manusia yang masih sehat. Sebrutal dan secebol apakah cenah virus Alvin ini? Kita kirim langsung ke filmnya. Cerita bermula dari dua sejoli yang baru bangun molor. Terjadi sedikit ketegangan, tapi yang tegang bukan anunya, melainkan holiday yang sudah direncanakan tiba-tiba harus batal karena Mang Putra yang sejatinya pengangguran dapat tawaran pekerjaan meskipun cuma sehari tahun saja, tapi katanya gajinya sangat lumayan. Biarpun alasannya masuk akal, Neng Haeni tetap baud dikarenakan cuti yang sudah susah payah dia perjuangkan jadi sia-sia. Daripada jangar, si Putra buka YouTube nonton berita yang tengah viral. Jadi kondisinya ini lagi pandemi COVID-19. Nah, di saat bersamaan telah terdeteksi virus baru, yaitu virus Alvintea. Tapi masyarakat, pemerintah, intinya semua orang mengabaikan peringatan seorang ilmuwan bernama Ardo karena mereka menganggap virus Alvin tidak seberbahaya virus corona karena angka kematian yang disebabkan virus tersebut pun tidak terlalu signifikan. Jadinya dianggap hanya flu biasa saja. Yang padahal si ilmuwan telah menjabarkan kalau virus Alvin telah bermutasi menjadi semacam rabies dengan dampak yang sangat mengerikan. Wah, siapakah emak-emak yang sedang ngejanteng itu? Karena dia bersimbah darah, tapi pada saat perhatian si Putra teralihkan, begitu nengok si emak sudah menghilang, bak yang akan ditagih hutang. Setelah itu, tetangga kos-kosan yang hendak nyiram tanaman menyapa si Putra pun bertanya apakah kau baik-baik saja karena terlihat si tetangga sedang flu dan jawabannya pun ini hanya flu biasa, tidak mau pergi ke RS karena katanya mereka pasti akan mengatakan hal sama, yaitu tetap di rumah dan istirahat yang cukup. Bye-bye. Si Putra pun segera pergi nganterin kekasihnya ke tempat kerja, namun baru juga beberapa meter keluar dari rumah ada sebuah insiden di mana si Putra mengira kalau itu hanyalah laka lantas biasa. Jadi si Putra hanya nganterin Neng Haeni sampai stasiun saja untuk menebus batalnya holiday. Katanya si Putra akan memasakkan si Haeni makanan favoritnya. Hal itu membuat dia jadi tidak baut lagi dan tidak sabar untuk cepat-cepat pulang. Ya, saat akan pulang tiba-tiba orang yang tadi sudah pada menghilang. Dia pun tidak terlalu peduli juga, lalu mampir dulu ke kedai untuk membeli sarapan. Dan ketika sedang menunggu si emak-emak yang sedang ngajanteng tadi, tiba-tiba saja datang ke sana. Lalu tiba-tiba apakah ini dampak dari virus Alvin? Seketika mereka yang terinfeksi menjadi sangat brutal, tapi untungnya si Putra berhasil masuk ke rumah dan langsung menghubungi Neng Haeni sambil melihat berita di TV yang tidak ada siaran apapun. Wah, ternyata si tetangga tadi sudah terkena virus Alvin. Alhasil dua jari si Putra harus buntung, tapi si Putra sempat nyocor si tetangga lalu keluar dari rumah.
Beralih ke Neng Haeni yang sedang dalam perjalanan menuju kantor, sepertinya Virus belum sampai ke kereta, namun ada aki-aki rabi, kita sebut saja kakek Sugiono, yang kepo terus bertanya-tanya kenapa di saat yang lain fokus pada HP kamu malah membaca. Buku apa yang kamu baca dan tentang apa itu sampai membuat Neng Haeni risih? Udah gitu, dia juga sempat melecehkan si Haeni, tapi untungnya ada si Gembrot. Si Haeni pun memberikan tempat duduknya pada dia, tapi itu tiba-tiba sempat bisa diamankan, namun apalah daya, infeksi yang sudah terlanjur menular membuat keadaan semakin memburuk. Wah, jadi benar virus Alpin selain membuat gila dan brutal, para lelaki yang terinfeksi menjadi sangat cebol, tidak perlu asoy geboy baheno, yang penting dia belum terinfeksi itu sudah membuat para infeksius kesanguan. Berhasil lolos bersama si Gembrot, tapi mereka dikejar oleh kakek Sugiono yang sudah terinfeksi. Alih-alih menolong si pria yang berada di luar gerbang, sebut saja Samsudin, dia malah menutup pintunya. Kembali ke si putra yang sedang menuju kantor kekasihnya, dia sendiri belum tahu di mana dan bagaimana keadaannya karena si Neng Haeni juga tidak sempat mengangkat teleponnya, bahkan membaca chatannya saja tidak sempat karena ponselnya keburu terjatuh. Di saat jalan utama tertutup oleh kendaraan, dia pun memutuskan mengambil jalan alternatif meskipun harus sedikit memutar. Mang Putra berhenti sejenak untuk melihat ponsel, siapa tahu kekasihnya memberi kabar. Apesnya si Putra malah ketemu sekelompok pemain kasti terinfeksi yang sedang menganiaya seseorang. Jadi mereka ini sadar cuma tidak bisa melawan hasrat rasa ingin membunuh dan mengencrit. Sesampainya di klinik, si Gembrot langsung mendapatkan perawatan. Neng Haeni yang belum sadar kalau ponselnya terjatuh, ia pun kebingungan, tapi melihat si Samsudin yang sedang pegang ponsel, si Haeni pun meminjamnya sebentar dan langsung menghubungi si Putra, tapi tak kunjung juga ada jawaban. Masyarakat masih bingung dengan apa yang telah terjadi. Akhirnya pemerintah mengadakan siaran langsung juga, dipimpin oleh kepala negara alias presiden, seraya minta maaf, tapi pihak pemerintah juga katanya saat ini sedang berjuang keras untuk menanggulangi wabah ini. Yang terjadi ternyata satu ajudannya ada yang telah terinfeksi. Pak Presiden pun harus berakhir sampai di sini. Hal itu menimbulkan perdebatan di antara si pemilih dan si yang bukan milih presiden tersebut. Tapi tiba-tiba wah,
Setelah dipimpin oleh kakek Sugiono, para infeksius dapat menemukan mereka juga. Para pria mereka bunuh, sedangkan perempuannya diencerit sampai terinfeksi. Si kakek yang tergila-gila dengan si Hayeni saat mencarinya malah menemukan si Gemrot. Tanpa basa-basi, sebelah matanya yang berlubang dia jadikan untuk memuaskan hasratnya. Buah Edan kembali ke si Putra yang baru ngecek HP. Ada pesan dari si Hayeni yang mengatakan kalau ponselnya hilang tapi keadaannya baik-baik saja dan saat ini sedang berada di klinik sumber waras. Dia pun langsung menghubunginya untuk mengatakan supaya jangan kemana-mana, tapi si Hayeni bilang kondisi klinik tidak jauh berbeda dari tempat lain. Dia pun disuruh bersembunyi, tunggu sampai AA datang untuk menjemputmu. Kembali ke klinik si Samsudin, dia menemukan si Gemrot, tapi sepertinya sudah terinfeksi akibat kecolok joninya si kakek Sugiono. Si Samsudin pun tergengbeng para infeksius hingga mokat. Sementara itu di sisi lain, Neng Hayeni juga ketahuan para infeksius tapi dengan sigap masuk ke sebuah ruangan lalu mengganjal pintu dengan besi, tapi berkat sokongan kekuatan si Joni yang abrug-abrugan ketika melihat Neng Hayeni, si kakek pun berhasil nyelepet melalui celah kecil. Lalu setelah itu, demi bisa menikmati Neng Hayeni seorang diri, si kakek Sugiono memperkuat pangganjel supaya yang lain tidak bisa masuk. Bagaikan adonan ulen, si kakek pun akhirnya tewas juga. Namun masalahnya para infeksius berhasil menerobos, tapi secara mengejutkan tiba-tiba ada pintu yang terbuka dan itu ternyata si ilmuwan Ardo yang sudah mewanti-wanti akan bahaya virus Alvinthea. Ternyata di klinik sumber waraslah tempat si Ardo meneliti virus. Dia pun mengungkapkan kalau kita di sini aman karena pintu terbuat dari baja yang tidak akan bisa ditembus sekalipun menggunakan rudal. Si Ardo tidak mau ambil resiko. Dia pun melakukan serangkaian tes untuk mengetahui apakah Neng Hayeni sudah terkontaminasi atau belum. Dengan cara mandi menggunakan cairan khusus akan bereaksi jika si Hayeni sudah terinfeksi. Sepertinya Neng Hayeni aman-aman saja. Di samping itu si Putra juga baru sampai di klinik, tapi kita akan fokus dulu ke si ilmuwan. Setahun sudah si Ardo mewanti-wanti kalau virus Alvin akan bermutasi, tapi pemerintah, para dokter tidak ada yang mempercayainya itu berdasarkan kepentingan politik, karena kalau sampai diadakan karantina nasional mungkin itu seperti menyudahi karir mereka. Di samping itu ini juga tahunnya pemilu, jadi mereka tidak mau ambil resiko untuk mendorong negara ke dalam resesi. Si Ardo memberitahu Neng Hayeni kalau virus ini seperti dirasuki roh jahat, menguasai sistem limbik penghubung area yang mengatur agresi dan hasrat ngencrit. Mereka yang mengejarmu pasti mengerti kalau perbuatannya sangat keji dan kejam, tapi tidak bisa menolak juga karena virusnya terlalu kuat. Ibaratnya penolakanmu adalah larangan untuk tidak berkedip, jadi sangat mustahil untuk bisa dilawan. Dan kenapa mereka hanya menyerang yang belum terinfeksi? Itu karena ada kepuasan tersendiri ketika si korban merasakan penderitaan. Namun saat Neng Hayeni membuang pakaian, tiba-tiba ada suara dari dalam tong sampah dan ternyata itu adalah bayi yang sudah terinfeksi. Secara mengejutkan si Ardo menyuntikkan virus Alvin ke Neng Hayeni. Jadi si ilmuwan Ardo ini dia juga terjebak di bangsal bersalin klinik menggunakan bayi yang terlantar sebagai eksperimen untuk menciptakan vaksin. Hal itu supaya si ilmuwan bisa dijemput pemerintahan juga. Namun hal itu gagal karena dari 8 bayi tidak ada yang sanggup bertahan dari virus, dan kini harapannya ada pada si Neng Hayeni. Jika dalam 5 menit kau tidak menunjukkan gejala, berarti imunmu kuat dan kita bisa menggunakanmu untuk mengembangkan vaksin. Dengan begitu, pemerintah akan menjemput kita di atap gedung menggunakan helikopter. Entah benar-benar kebal atau enggak, yang jelas diam-diam si Hayeni memberitahu si Putra kalau dirinya sedang berada di ruang bersalin lantai 8 bersama seorang ilmuwan yang membawa bedil.
Ternyata Neng Haeni ini memang kebal terhadap virus Alvin. Si Ardo pun segera membawanya ke atap gedung karena 5 menit lagi helikopter akan tiba dan kau tidak akan diselamatkan jika pergi ke atap tanpa diriku. Dengan begitu, jika si Ardo tidak memiliki imun kuat, seharusnya dia akan terinfeksi, tapi dia minta supaya membopongnya ke atap gedung. Tapi tiba-tiba. Oh, rupanya si Putra pun sudah terinfeksi. Dia yang akan menyerang sempat kena bedil si Ardo. Di saat itulah si Haeni mengambil kunci dari si Ardo dan berhasil mengunci gerbang. Neng Haeni tidak bisa berbuat apa-apa selain mendengarkan ocehan si Putra yang minta supaya dibukakan gerbang. Katanya dia akan ngeanuin si Haeni semodarnya. Hal itu membuat si Haeni sangat histeris. Tapi suara Heli yang sudah terdengar, dia pun segera menuju ke atap gedung. Dan yang terjadi... Ya, terdengar suara tembakan. Sepertinya benar kata si Ardo, kalau Neng Haeni tidak akan selamat tanpanya. Begitu juga dengan si Putra yang meninggoy dengan seringai di wajahnya. Atosan. Gimana cenah gengs? Cukup brutal sekali bukan? Harusnya masuk kategori zombie ya. Zombie teraneh dan terbrutal. Yang paling penting